Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air, kembali lagi dengan saya, Sina Hukum, Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-344. 344 ini, video ini kita akan membahas pasal 459 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026 tentang pemalsuan surat keterangan kapal dan laporan palsu. Sehingga ini, walaupun ada kata-kata laporan palsu ini, namun yang di dalam bab ini adalah tentang yang berkaitan dengan kapal atau dengan pelayaran. Pasal 459 KUHP baru berbunyi, nahkoda kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam posisi ini pidananya hanya satu jenis, yaitu pidana penjara, dan paling lama itu 5 tahun. Tidak ada alternatif lagi dalam pasal 549 itu denda. Kemudian saya juga akan menyampaikan apa toh yang dimaksud dengan surat keterangan kapal. Sebab kan kalau kita berbicara surat-surat, ada surat, ada akta. Kalau surat adalah yang berisi tentang menerangkan sesuatu hal. Walaupun sesuatu halnya itu juga kadang sebuah peristiwa. Namun ada juga akta. Nah, akta ini suatu peristiwa yang memiliki atau ada tindak lanjutnya hukum, memiliki akibat hukum. Contoh akta kelahiran. Nah, berarti setelah lahir ada hak-hak hukum, ada kewajiban hukum. Bagi siapa? Bagi pihak-pihak terkait. Begitu ada akta kelahiran, nama orangnya orang tuanya A, si B, nama anaknya si C. Maka A dan B punya kewajiban terhadap si anak si C ini. Si C ini juga punya kewajiban dan hak kepada A dan B, itu akta. Akta jual beli berarti ada hak dan kewajibannya si penjual dan si pembeli, termasuk pihak-pihak lain, contohnya pajak penjualan, kan gitu contoh. Itu akta. Akta kematian. Nah, akta kematian juga merupakan peristiwa hukum dalam hal ini. Sebagai contoh, setelah kematian maka ada hak dan kewajiban ahli warisnya. Nah, itu kan akta. Ya, sedikit membahas antara apa sih surat dan si akta. Namun di sini adalah surat keterangan kapal. Surat keterangan kapal itu adalah surat-surat yang dibutuhkan terkait dengan pelayaran dan terkait juga dengan di mana badan hukum pemilik kapal itu berada di negara, dalam hal ini adalah di negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia ini menganut sistem bahwa kalau memang badan hukumnya berada di Indonesia, maka kapal itu harus didaftarkan di Indonesia. Jadi akan berbendera Indonesia. Nah, surat-surat kapal yang di sini dimaksud adalah contohnya surat keterangan kapal, yaitu tentang surat itu tadi terdaftarnya di negara mana. Kalau mobil ya ini BPKB-nya lah, atas nama siapa sih BPKB-nya ini, alamatnya mana sih ini. Sama juga kalau surat kapal ini, sertifikat kapal ini berarti kapal, misalnya kapalnya emas berlian, PT-nya PT Tsunami misalnya, berkedudukan kebangsaan atau Indonesia. Maka setelah ada ini, maka dia memiliki hak mengibarkan bendera Indonesia di kapalnya, memiliki hak perlindungan hukum oleh Indonesia, juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negara Indonesia. Kemudian itu kalau yang namanya surat terdaftar kapal itu sertifikat of registrasi namanya, sertifikat of registrasi kapal. Ya kalau di mobil itu mudahnya BPKB-nya kapal. Nah, ini mudahnya. Kemudian ada juga surat tentang keamanan berlayar, seaworthy certificate, sertifikat keamanan berlayar,
kemudian sertifikat keamanan, kemudian sertifikat kesehatan, sertifikat bebas dari penyakit, itu ada, termasuk juga ada sertifikat bebas tikus. Jadi kapal itu nggak boleh bawa tikus. Ya, ini sambil ada berkelakar sedikit, jadi harus ada, dan itu dinyatakan oleh sebuah surat. Nah, pasal 549 ini subjek hukumnya adalah siapa? Nahkoda Kapal Indonesia. Yang membuat, berarti dia membuat sendiri atau dia meminta orang lain untuk membuat. Nah, jadi dia buat sendiri ataupun menyuruh orang lain membuat. Surat keterangan kapal. Nah, surat keterangan kapal itu salah satunya apa contohnya? Ya tadi, tentang Certificate of Registrasi, Seaworthy Certificate, Safety Certificate, Rating Certificate, surat awak kapal juga termasuk juga Bill of Health, surat keterangan kesehatan. Lah ini disuruh membuat atau dia membuat sendiri, yang isinya surat-surat keterangan tersebut tadi saya contohkan bertentangan dengan hal sebenarnya. Sebetulnya tidak sehat, dinyatakan sehat. Sebetulnya belum layak untuk berlayar, dinyatakan oleh nakoda ini layak untuk berlayar. Nah, ini diancam hukuman paling lama 5 tahun. Supaya jelas, apakah dalam pasal ini membutuhkan akibat untuk terpenuhinya unsur-unsur pasal 549? Tidak. Sebab kalimatnya kan hanya berbunyi, nahkoda kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi objeknya adalah sebuah surat yang isinya bertentangan dengan hal yang sebenarnya. Tidak peduli ada apa akibatnya yang ditimbulkan atas adanya surat itu. Surat yang isinya bertentangan dengan hal yang sebenarnya, yang palsu lah kalau bahasanya. Isinya palsu, tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Jadi objeknya hanya itu, dan pelakunya siapa? Limitatif sudah ditentukan, nahkoda kapal Indonesia. Jadi tidak bisa orang lain, tidak bisa anak buah kapal, tidak bisa. Di sini di pasal 549 subjek hukumnya atau pelakunya limitatif yaitu nahkoda. Kemudian yang objeknya itu adalah sebuah surat keterangan terkait kapal, itu tadi yang sudah disebutkan di depan, dan tidak mempedulikan ada akibat apa atas surat tersebut, digunakan untuk apa surat tersebut, tidak ada. Intinya dia membuat surat dan isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan hal-hal yang sebenarnya, dan itu sudah dipidana 5 tahun paling lama. Ya, terkait pembahasan pasal 549 cukup ya, sehingga kalau bisa dikatakan 549 KUHP baru deliknya ini adalah delik formil. Itu yang bisa saya sampaikan di video ke-344 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal salah yang saya ucapkan, salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus SHMK untuk dapat mempelajari KUHP baru. Nyalakan notifikasi agar update terus video-video dari Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.